Juri manusia akan tergantikan oleh alat AI canggih ini. Nah, AI ini tahu mana suara yang bagus dan mana yang tidak. Jawabannya ada di mode kedua, mode pelatihan. Itu juga penonton maupun peserta lomba juga bisa melihat dalam layar televisi besar update real time tentang perolehan nilai burungnya, mengambil keputusan dengan lebih percaya diri. Software ini memiliki dua nyawa, dua mode utama. Data inilah yang nantinya akan digunakan untuk melatih otak AI yang sesungguhnya. Teknologi hadir ketika ada permasalahan. Nah, banyak cerita tentang ketidakpuasan peserta lomba Kicau Mania ataupun anggungan terhadap hasil penjurian yang dinilai terkadang kurang fair atau adil. Nah, sesuai perkembangan zaman, kami buat teknologi AI penjurian digital. Sebuah terobosan besar dan mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi. Tidak ada lagi protes, burung bekerja tapi tidak dilihat juri. Suara burung tidak terdengar juri, belum lagi main belakang. Apakah benar juri manusia akan tergantikan oleh alat AI canggih ini? Yuk simak sampai selesai, like dan subscribe jika kalian suka. Saya akan perkenalkan alat penjurian canggih berbasis AI ini. Oh iya, sebelumnya kita semua tahu suara anggungan perkutut itu bukan sekadar bunyi, itu adalah seni. Ada iramanya, ada ketukannya, ada keindahan di suara depan, tengah, sampai ujungnya. Dan selama ini untuk menilai sebuah karya seni, kita mengandalkan apa? Feeling, intuisi, pengalaman dari seorang juri yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia perkutut. Tapi pernah nggak sobat sekalian merasa, wah burung saya bunyinya bagus banget, kok nilainya segitu ya? Atau mungkin melihat burung lain dan berpikir, sepertinya penilaiannya kurang pas. Ini bukan berarti jurinya tidak hebat. Juri-juri kita adalah para senior yang ilmunya luar biasa. Tapi yang namanya manusia, ada faktor kelelahan, ada faktor sudut pandang, ada faktor subjektivitas. Nah, pertanyaan besar saya hari ini, bagaimana jika feeling dan seni itu bisa kita sandingkan dengan data yang akurat dan objektif? Bagaimana jika kita bisa merevolusi cara kita menilai perkutut? Tetap di Sobat Jejak Alam, karena saya akan menunjukkan sesuatu yang mungkin akan mengubah dunia lomba perkutut atau Kicau Mania selamanya. Oke sobat, sebelum kita masuk ke solusinya, mari kita bedah dulu masalahnya bersama-sama. Saya yakin ini relate banget sama teman-teman semua. Di setiap lomba, terutama yang pesertanya ratusan, ada beberapa tantangan klasik dalam penjurian. Pertama, konsistensi. Juri yang sama menilai burung di jam pertama saat masih fresh mungkin akan punya sedikit perbedaan standar dengan saat menilai di jam terakhir saat sudah lelah dan terik. Itu manusiawi. Kedua, yang paling sering jadi perdebatan adalah pakem atau standar penilaian. Pakem suara depan, tengah, ujung, irama, dan dasar suara. Ini adalah seni tingkat tinggi. Kadang, perbedaan interpretasi sekecil apapun bisa menghasilkan skor yang berbeda. Ada juri yang lebih suka suara tengah yang rapat. Ada yang lebih suka yang sedikit longgar. Nah, perbedaan selera inilah yang kadang membuat hasil di lapangan jadi penuh tanda tanya. Dan tantangan ketiga, transparansi. Seringkali kita sebagai peserta hanya menerima hasil akhir. Kita tidak pernah benar-benar tahu di anggungan keberapa burung kita dapat nilai bagus dan di bagian mana kekurangannya. Apakah suara depannya yang kurang jernih atau ujungnya yang kurang panjang? Semua itu hanya ada di dalam catatan juri. Nah, dari semua keresahan inilah saya berpikir keras, harus ada terobosan. Harus ada teknologi yang bisa membantu kita, membantu para juri, dan membuat hobi yang kita cintai ini jadi lebih maju, lebih fair, dan lebih modern. Dan inilah jawabannya sobat. Setelah melalui proses panjang, riset, dan trial error berkali-kali, dengan bangga saya perkenalkan proyek idealis saya, alat bantu juri digital V8.0. Ini bukan sekadar aplikasi biasa. Ini adalah sebuah sistem yang saya rancang dari nol, berdasarkan keresahan kita semua. Tujuannya bukan untuk menggantikan juri manusia, sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk menjadi asisten pribadi bagi para juri. Sebuah alat yang bisa memberikan data objektif, merekam setiap detail, dan membantu juri mengambil keputusan dengan lebih percaya diri. Software ini memiliki dua nyawa, dua mode utama. Yang pertama, mode penjurian. Ini adalah mode yang akan digunakan saat lomba. Dan yang kedua, ini yang paling revolusioner, adalah mode pelatihan. Disinilah kita, para kumania, bisa bergotong royong, mengajari, dan mencerdaskan AI ini. Penasaran cara kerjanya? Oke, kita bedah satu persatu. Kita mulai dari mode penjurian. Coba sobat bayangkan, di lapangan, seorang juri cukup memasukkan nomor gantangan dan jenis burungnya.
begitu tombol mulai penilaian ditekan, sistem akan aktif. Nah, lihat ini. Di layar, ada 5 grafik yang mirip seperti monitor EKG di rumah sakit. Masing-masing mewakili 5 elemen mas suara perkutut: depan, tengah, ujung, irama, dan dasar suara, lengkap dengan warna yang berbeda-beda. Sekarang, perhatikan baik-baik. Saat ini, sistem bekerja secara otomatis, simulasi. Ia akan mendengarkan suara burung, dan setiap kali ia mendeteksi satu anggungan, boom, lihat, grafik untuk suara depan dan suara tengah melonjak naik. Dan panel skor di bawahnya pun langsung terisi. Ini artinya AI mendeteksi ada kualitas di suara depan dan tengah pada anggungan barusan. Beberapa detik kemudian, burung manggung lagi. Boom! Sekarang giliran grafik suara ujung yang berwarna biru langit yang melonjak. Artinya anggungan kedua ini punya kualitas di bagian ujungnya. Semua tercatat, tidak ada yang terlewat. Di akhir babak, semua skor ini akan terakumulasi menjadi nilai total yang transparan. Keren kan? Bukan itu juga. Juri masih dibutuhkan dibekali dengan software di dalam tablet atau Android, yang dimana juri di lapangan bisa mengkoreksi ketika penilaian sistem masih kurang tinggi atau terlalu tinggi, dengan mode koreksi yang tersinkron atau terkoneksi dengan software pusat kendali atau PC. Semua hasil juara maupun riwayat log sistem tercatat otomatis, semua bisa melihat. Begitu juga penonton maupun peserta lomba juga bisa melihat dalam layar televisi besar update real time tentang perolehan nilai burungnya. Lagi-lagi, semua transparan dan fair. Nah, pertanyaan terbesarnya, dari mana AI ini tahu mana suara yang bagus dan mana yang tidak? Jawabannya ada di mode kedua, mode pelatihan. Inilah jantung dari keseluruhan sistem. Dan disinilah peran kita semua sebagai komunitas dibutuhkan. Coba kita pindah mode. Di mode ini kita punya 2 pilihan. Pertama, kita bisa merekam langsung suara anggungan. Atau, ini yang paling praktis, kita bisa mengunggah koleksi rekaman MP3 atau WAV yang sudah kita miliki. Contohnya, saya akan unggah salah satu rekaman suara perkutut juara. Setelah file terunggah, akan muncul jendela penilaian. Di sini, kita sebagai ahlinya akan menjadi guru bagi AI. Kita putar rekamannya. Oke, kita dengarkan. Setelah itu, kita isi nilainya satu persatu. Suara depannya saya kasih nilai 9, tengahnya 8, ujungnya 9,5, dan seterusnya. Kita juga pilih jenis burungnya, apakah lokal, alam, atau Bangkok. Lalu kita tekan simpan latihan. Setiap kali kita melakukan ini, kita sedang menabung satu data berharga ke dalam bank data. Bayangkan, jika ada ratusan atau ribuan data dari para ahli di seluruh Indonesia terkumpul. Data inilah yang nantinya akan digunakan untuk melatih otak AI yang sesungguhnya agar mode penjurian tidak lagi simulasi, tapi benar-benar bisa menilai secara objektif berdasarkan pengetahuan kolektif kita semua. Jadi, itulah dia sobat, sebuah mimpi besar, sebuah visi untuk membawa hobi kita ke level selanjutnya. Sebuah alat yang lahir dari keresahan, dibangun dengan teknologi dan nantinya akan ditenagai oleh pengetahuan dan kontribusi dari komunitas kita sendiri. Ini bukan tentang menggantikan juri, tapi tentang memberikan mereka alat terbaik agar bisa bekerja lebih baik lagi. Proyek ini masih panjang, dan saya akan terus update perkembangannya hanya di channel ini. Terima kasih sudah menyimak, tetap jaga kelestarian alam dan satwa di sekitar kita. Salam Kungmania.